Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap, mantap, mantap. Setelah berapa hari tidak ketemu oleh karena otak yang blank, tergeletak, itu tidak enak. Tapi saya mau katakan puji Tuhan, kuasa Roh Kudus senantiasa mampu untuk menyembuhkan orang yang percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita menerima sarapan pagi kita 5 menit bersama dengan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan Engkau memenuhi kami semuanya, baptisan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki ketiga hal ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat dan kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tema kita adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya setiap orang percaya dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ini sudah janji Allah yang akan diberikan. Siapapun dapat menerima janji Allah ini dalam kehidupannya. Bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan imannya, maka Roh Kudus akan datang kepadanya. Roh Kudus akan masuk ke dalam dirinya dan bekerja di dalam dirinya untuk memproses kehidupannya. Dan itu sebabnya saya mau katakan yang pertama, Roh Kudus itu berfungsi sebagai penentu bahwa kita ini orang percaya baru. Karena orang percaya baru itu yang namanya baru kadangkala jatuh bangun, itu soal biasa. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika kita menjadi orang Kristen baru dalam Kristus, maka kita perlu sadari kita tidak dapat menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus. Kita juga tidak dapat bersatu dengan Yesus tanpa Roh Kudus. Tidak dapat juga diadopsi sebagai anak tanpa Roh Kudus. Jadi tidak dapat juga menjadi tubuh Yesus Kristus yang sesungguhnya tanpa Roh Kudus. Jadi betapa pitanya Roh Kudus itu bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan saya meyakini sekali orang-orang yang hanya percaya, hanya sekadar percaya, maka akan seringkali tergilas atau setidak-tidaknya jatuh bangun aku mengikut Yesus. Tapi kalau kita milik Roh Kudus, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Karena yang kedua, dia akan Roh Kudus itu sebagai kuasa bagi kita dalam kehidupan baru. Jadi kuasa kehidupan baru itu hanya diberikan oleh Roh Kudus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kuasa yang mungkin kalau Anda baca kita bagaimana para murid mengalami ketakutan ketika mereka mengetahui guru mereka dianiaya, dibunuh, mati. Ada yang tidak berani mengaku dia murid Yesus dan lain sebagainya. Tapi setelah peristiwa loteng Yerusalem, kita melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Mereka menjadi ciptaan baru. Mereka mendapat kuasa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Mereka berani seperti Yesus. Mereka mau hidup seperti Yesus. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus mereka terima, membuat mereka sama seperti Kristus. Jadi yang mau saya katakan adalah Kristus bekerja di dalam kita untuk menolong kita hidup seperti Kristus. Karena apa? Memang itu tugasnya, supaya kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, jangan lupa. Yang ketiga, dia sebagai pemersatu tubuh Kristus. Anda bisa baca dalam Efesus 2, 19 dan 22.
Di situ bagaimana kita harus bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa ia adalah milik Kristus, tetapi sukar bersatu, sukar berdoa bersama-sama, saya perlu pertanyakan iman mereka. Saya perlu pertanyakan baptisan Roh Kudus yang dialami, apakah baptisan Roh Kudus yang sama yang dianugerahkan oleh Yesus apa tidak. Anda yang bisa menjawab. Tetapi kalau engkau sebagai hamba-hamba Yesus Kristus dibaptis dengan roh yang sama, saya yakin kita akan memiliki pikiran dan sehati sepikir dalam Kristus Yesus. Jadi jangan permalukan Yesus. Kalau engkau sudah dibaptis, bangunlah kerajaan Allah demi kemuliaan Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi ini kami terus menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tentunya bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Kemenangan selalu di pihak kita. Mantap, mantap, mantap. Mantap.